Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejati, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 21030360085. Saya dari kelas MPI 1B ingin mempresentasikan materi tentang agama dan kearifan lokal. Stay tune ya Sobat, selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang agama dan kearifan lokal di Nusantara. Niche. Tahukah kamu apa itu niche? Oke, niche merupakan negara-negara di Nusantara yang menganut ajaran Konghucu dengan ular naga sebagai binatang mitologis dalam sistem kepercayaan mereka. Menurut pendapat Taufik Abdullah, Islam merupakan agama kelas prajurit, mempunyai kecenderungan pada kepentingan feudal, berorientasi pada prestis sosial, bersifat sultanistis, dan bersifat patrimonial birokratif, serta tidak mempunyai prasyarat rohaniah bagi pertumbuhan kapitalisme. Menurut Sobari, dalam sebuah penelitiannya di Suralaya, menyimpulkan bahwa Islam mampu membangun etos kerja atau semangat kapitalisme sebagaimana ajaran Protestan. Kearifan lokal. Dalam bahasa Indonesia, kata arif dapat diartikan sebagai cerdik, pandai, bijaksana, berilmu, sehingga dengan demikian dalam kehidupan sehari-hari, orang yang arif adalah orang yang bijak dalam melihat dan menghadapi segala sesuatu. Dengan hal ini, bersumber dari kata arif itu, akhirnya muncul istilah kearifan lokal. Kearifan dikatakan lokal karena kearifan itu hanya dimiliki dan diketahui oleh para anggota komunitas tertentu secara internal atau insider, untuk kemudian seringkali oleh mereka dijadikan falsafah hidup atau hukum kemasyarakatan dalam interaksi sosial antar sesama dan orang lain. Dengan kearifan itu akan muncul semangat yang bisa menghindari benturan sosial antara yang satu dengan yang lain, baik secara individual maupun secara berkelompok dalam masyarakat. Kearifan lokal Nusantara termanifestasikan dalam unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan yang menjadi tempat hidup sumbernya kearifan lokal antara lain yang pertama sistem religi, yang kedua sistem sosial dan organisasi kemasyarakatan, yang ketiga sistem ilmu pengetahuan, yang keempat ada bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam sistem mata pencaharian, dan yang terakhir sistem teknologi dan peralatan. Dalam kearifan lokal Nusantara akan terwujud dalam 3 hal, yaitu yang pertama ada gagasan, ide, norma, peraturan, dan yang kedua ada pola perilaku, kompleks, dan aktivitas, dan yang ketiga ada artefak, kebudayaan, serta material. Saya akan berbicara tentang kearifan lokal. Teman-teman, apakah kalian pernah melihat perang tomat? Tradisi perang tomat yang ada di Kampung Cikarumbe, Lembang. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kearifan lokal. Lalu, kearifan lokal itu apa sih sebenarnya? Secara definisi, menurut Ade Kartawinata, kearifan lokal merupakan sebuah gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, bernilai, dan tertanam dalam jiwa masyarakat. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai kepandaian masyarakat dalam mengelola alam semesta. Nah, lalu bagaimana dengan contoh dari tradisi perang tomat tadi? Apakah itu sebuah cara untuk mengelola alam semesta? Kan perang tomat secara kasat mata kita melihatnya itu mubazir gitu. Wah, perang tomat mubazir. Tenang, ternyata perang tomat itu adalah salah satu bentuk syukur masyarakat kampung adat Cikarumbi untuk merayakan panen tomatnya. Tetapi setelah perang tomat berlangsung, itu
limbahnya itu dijadikan sebagai pupuk kompos. Jadi kembali lagi ke alam, kemudian dilestarikan lagi tomatnya. Kemudian ada juga contoh dari kearifan lokal lainnya di Indonesia, salah satunya yaitu hutan larangan adat di Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Apa itu? Ternyata hutan larangan adat ini sebuah kearifan lokal yang diterapkan kepada masyarakatnya untuk senantiasa melindungi hutan yang ada di sekitar Desa Rumbio, sehingga hutan tersebut terawat dengan baik. Nah, seperti itulah bagaimana masyarakat pandai dalam mengelola alam semesta. Lalu, apa saja ruang lingkup dari kearifan lokal itu? Nah, ruang lingkup kearifan lokal itu salah satunya adalah yang pertama, adanya nilai-nilai lokal. Yang kedua, pengetahuan lokal. Yang ketiga, keterampilan lokal, sumber daya alam lokal, dan adanya solidaritas dari masyarakat itu sendiri. Nah, lalu kenapa sih harus ada kearifan lokal di Indonesia, dan apakah hanya ada di Indonesia saja? Ya, karena memang kearifan lokal ini diupayakan untuk menjaga keseimbangan di tengah era modernisasi dan globalisasi saat ini. Dan bagaimana ciri-ciri kearifan lokal sebagai solusi menghadapi globalisasi? Yang pertama, kearifan lokal itu mampu bertahan di tengah budaya luar. Kemudian, kearifan lokal itu mampu memfilterisasi budaya luar. Kemudian, kearifan lokal itu mampu mengintegrasikan antara budaya luar dan budaya asli di kita. Kemudian kearifan lokal juga mampu memberikan arah kebudayaan bangsa kita. Makanya kearifan lokal itu salah satu motonya adalah act locally, think globally. Kita bertindak beretika lokal, tetapi secara pemikiran kita harus global dan mendunia. Maka dari itu, kemajuan sebuah negara akan terus bertahan dan terus ditingkatkan, meningkat. Jadi, jika kita mampu merawat kearifan lokal kita sendiri, maka kita juga tidak akan pernah khawatir dengan arus globalisasi yang ada saat ini. Bagaimana? Sudah mengerti penjelasan dari saya tentang kearifan lokal? Semoga tidak mengerti ya, karena supaya kalian mengeksplor lebih luas apa itu kearifan lokal dan bisa kalian lebih gali lagi contohnya. Oke, terima kasih kepada para pendengar yang baik yang sudah menonton dan mendengarkan materi serta contoh video dari kearifan lokal yang sudah saya jelaskan melalui video ini. Apabila ada kekurangan, saya Nurul Hidayah meminta maaf sebesar-besarnya karena saya itu masih belajar dan masih butuh banyak bimbingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.